Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Ibu akan absen dulu ya sebelumnya. Fajar, Hadir. Satria, Hadir. Santi, Hadir. Hesti, Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan kita untuk belajar akuntansi sekarang ini, yaitu tujuannya untuk memberikan mengetahui pengertian asumsi dasar akuntansi dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Bisa dilihat di sini ada asumsi unit moneter, asumsi kesatuan usaha, asumsi periode akuntansi, asumsi kesinambungan usaha, dan selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi, prinsip entitas, prinsip periode akuntansi, prinsip biaya, prinsip satuan moneter, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, dan prinsip konsistensi. Nah, nanti kita akan membahas ini semua. Ya. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis ini dicatat gitu ya. Ada 4 asumsi dasar akuntansi, yaitu pertama bisa dilihat di sini ada asumsi unit moneter, asumsi kesatuan usaha, asumsi periode akuntansi, dan asumsi kesinambungan usaha. Jadi untuk yang pertama Ibu akan membahas mengenai asumsi unit moneter. Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam bentuk mata uang. Nah, asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengukur setiap transaksi bisnis dalam nilai mata uang. Kedua, asumsi kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kesatuan usaha ini yaitu adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu. Contohnya gini, Fajar sebagai pemilik bengkel mobil tidak boleh memperhitungkan biaya pribadinya sebagai beban bengkel. Biaya pribadi di sini itu misalnya biaya untuk sewa apartemen sebagai tempat tinggalnya, ataupun biaya untuk keperluan pribadi. Yang boleh diperhitungkan itu sebagai beban bengkel hanyalah pengeluaran yang memang benar-benar terikat langsung gitu, terkait langsung dengan usaha bengkelnya. Apabila Fajar memiliki 2 jenis usaha yang beda gitu, misalnya usaha furniture, maka harus dipisahkan untuk antara beban pribadi, beban usaha bengkel, dan beban usaha furniture-nya gitu. Terus yang ketiga itu asumsi periode akuntansi. Nah,
informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu, umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi seperti bulanan, 3 bulanan atau setahun gitu. Terus yang keempat itu asumsi kesinambungan usaha. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak tidak dibubarkan gitu. Artinya apa ya? Dilikuidasi dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jika tidak ada asumsi ini, maka berarti tidak ada penyusutan atas perusahaan. Untuk selanjutnya itu prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi itu prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Ya, salah satu kegiatan akuntansi adalah penyusutan laporan keuangan. Prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan. Jadi supaya tahu tuh laba rugi dalam berbisnis kita. Untuk prinsip entitas ekonomi ya. Prinsip entitas ekonomi ini memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Gitu. Jadi prinsip entitas ekonomi ini sama kayak asumsi kesatuan usaha yang tadi Ibu jelaskan ya, yang kayak gitu. Untuk yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, yang lain dan lainnya. Pendapatan diakui ketika ada pasti tentang jumlah atau nominal baik besar kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Dan yang keenam, prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip ini itu dalam biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menemukan besar kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka. Bu. Ya, Eka, saya mau bertanya tentang prinsip mempertemukan dalam akuntansi itu apa aja sih, Bu? Prinsip mempertemukan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar kecilnya laba bersih setiap periode. Ada yang mau nanya lagi? Saya, Bu. Ya, Sat. Apa itu prinsip biaya dalam akuntansi, Bu? Biaya. Prinsip biaya ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan mendapatkannya, sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar-menawar, misalnya ketika hendak membeli bangunan yang diiklannya harga 150 juta, namun setelahnya itu dinego hanya 100 juta.
Maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 100 juta. Membagi untuk 2 kelompok ya, Hesti, Eka, dan Santi kelompok A, Fajar sama Satria kelompok B. Ya udah. Sekarang boleh dikerjakan. Boy Kita bikin dulu. gimana? Kamu nggak paham. Ya. Udah selesai semuanya? Waktunya udah habis ya? Udah. Oke, perwakilan kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk menjelaskan. Ya, sampai maju. Dari kelompok A siapa yang akan menjelaskan? Nanti Bu. Iya. Iya, cantik. Coba, kamu menjelaskan. Saya ulang pertanyaannya ya Bu ya. Iya. Pertanyaannya untuk yang kelompok A, apa itu asumsi dalam akuntansi? Jawaban dari kelompok A yaitu asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Hal ini adalah struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Jika salah satu dari asumsi ini tidak benar, mungkin Anda perlu mengubah laporan keuangan yang dihasilkan oleh bisnis dan dilaporkan dalam laporan keuangannya. Ya, Bu. Terima kasih, Santi. Satu. Oke, yang kelompok B. Ucap nih. Bahkan Satria. Wih, Mas Boy. Baca di sini. Yang kelompok B. Saya perwakilan dari kelompok B ingin menjelaskan mengenai hal tersebut. A. Prinsip biaya. Pada prinsip biaya menekankan bahwa harta dicatat pada biaya perolehan. 2. Prinsip pengakuan pendapat. Prinsip pengakuan pendapat menekankan bahwa pendapatan harus diakui ketika periode pendapatan terjadi. 3. Prinsip mempertemukan. Prinsip menyatukan ini adalah menyatukan biaya dalam pendapatan yang timbul dari biaya yang dikeluarkan. 4. Prinsip biaya perbandingan biaya pendapatan. Pada prinsip perbandingan biaya pendapatan menekankan bahwa pengakuan dan pendapatan harus dibandingkan dengan beban kecil pada periode yang sama. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Pada prinsip ini lebih menekankan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara full atau penuh dan adekuate memandai. Makasih ya Bu. Ya, oke, dari pembahasan yang telah Ibu sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akuntansi ini terdapat 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi, yaitu prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. Hingga saat ini prinsip akuntansi yang diterima secara umum adalah prinsip biaya historis sebagai dasar penilaian yang utama. Namun pencatatan pelaporan informasi nilai wajar semakin meningkat dan memperoleh dasar penilaian lainnya. Pendapatan yang dicatat pada periode ketika pendapatan itu direalisasikan dan dihasilkan, tetapi terkadang terdapat beberapa keadaan yang mengharuskan pemakaian metode penyelesaian metode akhir
produksi atau pendekatan penyederhanaan itu. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang malas. Ibu berharap siswa-siswi ibu tidak ada yang malas, terus belajar, terus meraih mimpinya. Dan karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.